Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 10, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat para ulama, orang yang ahli dalam bidang keilmuan, sebab mereka sanggup memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengamalannya. Ibnu Abbas telah berkata, derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih 700 derajat, sedangkan jarak antara dua derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Fatir ayat 28, yang artinya, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Al-Fatir 28. Dan Allah Ta'ala berfirman surat Al-Bayyinah ayat 7-8, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah 7 Dua ayat dan 8 di atas menetapkan bahwa para ulama adalah orang-orang merasa takut kepada Allah. Orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk sebaik-baik makhluk. Dua ayat di atas menetapkan bahwa para ulama adalah orang-orang merasa takut kepada Allah. Orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk sebaik-baik makhluk. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kefahaman terhadap ilmu agama. Rasulullah juga bersabda, yang artinya, ulama adalah pewaris para nabi, cukuplah bagimu dengan derajat ini untuk memperoleh sebuah keagungan dan kebanggaan diri, dan cukuplah bagimu dengan tingkatan ini untuk memperoleh kemuliaan dan panggilan yang agung. Ketika sudah tidak ada lagi tingkatan di atas tingkat kenabian, maka tidak ada satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan tingkatan tersebut. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa berangkat pergi di pagi hari dengan tujuan mencari ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya dan diberkahi kehidupannya. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang berangkat pergi di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Rasulullah bersabda, yang artinya, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajarinya seperti ini dari ini. Nabi mengumpulkan antara dua jari telunjuk, jari yang berdampingan merupakan dua jari yang saling bersekutu dalam hal kebaikan. Dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar dan mengajar. Rasulullah bersabda, yang artinya, jadilah engkau pengajar atau pelajar atau pendengar atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi orang kelima, karena hal itulah engkau akan binasa. Rasulullah bersabda, yang artinya, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu kepada manusia lainnya. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila kalian semua melihat taman-taman surga maka tempatilah, kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi atau pertukaran ilmu. Imam Atho berkata, yang dimaksud taman surga itu adalah majlis-majlis yang digunakan untuk membahas masalah halal dan haram, bagaimana cara engkau melakukan jual beli, bagaimana cara engkau melakukan salat, bagaimana cara engkau mengeluarkan zakat, bagaimana cara engkau melakukan ibadah haji yang sempurna, bagaimana cara engkau melakukan pernikahan, bagaimana cara engkau mencerai istri dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, yang artinya, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu. Rasulullah bersabda, yang artinya, pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Rasulullah bersabda, yang artinya, pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta para ulama, dan darah orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, yang artinya, Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada faham dalam ilmu fikih karena sesungguhnya satu orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu fikih. Rasulullah bersabda, yang artinya, ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu, para nabi,
para ulama dan para syuhada. Dan diriwayatkan, bahwa para ulama, nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, nur. Imam Al-Qadi Husain mencuplik sebuah hadits, dalam permulaan catatan kakinya, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Ia juga mengatakan, telah diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang Nabi, dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. 0.4s lebih besar dari dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Dzar disebutkan bahwa menghadiri tempat-tempat yang digunakan untuk diskusi ilmiah itu lebih utama daripada melakukan salat 1000 rakaat, tanpa ilmu, menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Imam Syarmasahi Al-Maliki mencuplik sebuah hadits dalam pengantar kitabnya, Nazam Durar, diriwayatkan dari Nabi. Beliau bersabda, barang siapa yang mengagungkan orang alim maka sesungguhnya ia telah mengagungkan Allah dan barang siapa yang telah meremehkan orang alim, maka berarti ia telah meremehkan Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Ali Karamallahu Wajhah telah berkata, cukuplah dengan ilmu, kemuliaan dapat diperoleh, walaupun yang mengakui seseorang yang tidak pernah melaksanaknya. Dan cukuplah dengan kebodohan kehinaan itu diperoleh walaupun seseorang berusaha membebaskan diri dari kebodohan itu. Wahab bin Munabah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Satu kemuliaan walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan. 2 keluhuran derajat walaupun ia diremehkan. 3 dekat di hati umat, walaupun ia berada di daerah jauh. 4 kekayaan walaupun ia miskin harta. 5 kewibawaan walaupun ia orang yang rendah diri. Sufyan bin Uyainah telah berkata, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang berada di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Mereka itulah para nabi dan para ulama. Ia juga mengatakan, di dunia ini seseorang tidak akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian dan tidak ada sesuatu pun setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu pengetahuan dan ilmu fikih. Kemudian ia ditanya, dari siapa perkataan ini? Ia menjawab, dari seluruh para ahli fikih. Imam Syafi'i telah berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan sebagai kekasih Allah niscaya Allah tidak akan mempunyai seorang wali. Ibnu Mubarak berkata, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seseorang menganggap bahwa dirinya pandai maka ia benar-benar telah bodoh. Imam Waqi berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan orang alim. Lebih besar dari sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengar orang yang sebanding dengannya, dan mau mendengar orang yang lebih muda darinya. Sufyan As-Tsauri berkata, keajaiban-keajaiban itu merata ada di mana-mana. Pada akhir zaman seperti sekarang ini lebih merata lagi, bencana yang menimpa manusia banyak. Sedangkan musibah masalah keagamaan sekarang ini lebih banyak lagi. Bencana-bencana itu merupakan peristiwa yang besar, namun kematian para ulama merupakan peristiwa yang lebih besar. Sesungguhnya hidup orang alim itu adalah rahmat bagi umat, sedangkan kematiannya menyebabkan suatu kecacatan. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, aku mendengar dari Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia, akan tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara mencabut nyawa orang-orang yaitu para ulama. Sehingga jika seorang alim sudah tak tersisa, masyarakat mengangkat para pemimpin yang bodoh, maka ditanyalah pemimpin-pemimpin itu, tentang masalah keagamaan, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang.